Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang serangan-serangan yang bisa mengancam para web developer yang ada di dunia saat ini. Termasuk teman-teman di sini yang mungkin posisinya atau profesinya sekarang sebagai web developer, maka teman-teman perlu memperhatikan serangan-serangan yang bisa mengancam terhadap produk atau web aplikasi yang teman-teman kembangkan. Sebenarnya sih banyak ya jenis-jenis atau ancaman-ancaman dari serangan di dunia cyber ini, tetapi kalau kita lihat lingkupnya atau yang kita lihat dari sisi web developer, saya mencoba menginformasikan hanya 6 jenis serangan yang sering atau yang paling banyak digunakan oleh penyerang untuk memasuki atau menyerang web aplikasi yang dikembangkan oleh kita. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Serangannya apa saja? Yang pertama, ada serangan SQL injection. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan istilah serangan SQL injection ini. Jadi, secara garis besarnya, serangan SQL injection ini mencoba untuk memanipulasi sintak-sintak query dari SQL. Dan untuk melakukan serangan ini, si attacker harus bisa memahami berbagai macam sintak-sintak dari SQL atau query yang ada di dalam SQL itu sendiri. Sekarang saya kasih contoh, misalkan ada sebuah sintak query. Select bintang from user where email sama dengan sandika@gmail.com. And encrypted password sama dengan bla 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 dan seterusnya. Oke, itu adalah sintak untuk memanggil fungsi login atau melakukan fungsi login. Bagaimana jika saya menginputkan atau memasukkan atau menyisipkan sintak strip? Teman-teman pasti tahu ya, sintak strip itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah untuk mengabaikan perintah di belakangnya. Jadi ketika kita memasukkan atau menyisipkan perintah strip, contoh misalkan setelah sandika@gmail.com, saya sisipkan strip, maka encrypted password sama dengan bla 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 itu tidak akan dieksekusi. Jadi yang dieksekusi adalah perintah awal sampai dengan tanda strip tadi. Contoh yang lain misalkan, saya sisipkan sintak drop table users titik koma strip. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau teman-teman tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Yang kedua adalah serangan dari cross-site scripting. Nah, mungkin bagi teman-teman punya web browser semua kan ya? Nah, browser kita itu ketika mengakses halaman-halaman website yang menggunakan JavaScript, biasanya browser kita itu akan mengeksekusi kode JavaScript tersebut. Jadi bayangkan, kalau misalkan ada seorang attacker yang berhasil menginjek kode JavaScript tadi, kemudian kita sebagai pengguna mengakses halaman website yang diinjek kode JavaScript oleh si penyerang. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada halaman komentar dari sebuah website. Terus saya injek sebuah JavaScript seperti yang di depan. Ketika web server tadi menjalankan script ini, maka akan muncul sebuah perintah atau hasil dari JavaScript yang saya injek. Contoh misalkan notifikasi seperti di depan. Maka orang lain pun akan menampilkan atau memunculkan notifikasi yang sama. Ini contoh misalkan kita menggunakan JavaScript yang sangat simpel sekali. Bagaimana jika saya menggunakan JavaScript untuk mengambil cache atau cookies atau mengambil sesi dari browser orang lain? Maka cara tersebut bisa menghasilkan dampak yang sangat luar biasa berbahaya. Serangan yang ketiga adalah cross-site request forgery attack atau serangan CSRF. Nah, biasanya serangan CSRF ini digunakan oleh penyerang untuk membuat sebuah link yang nantinya jika diklik oleh si user, maka akan mendapat atau menimbulkan efek yang sangat tidak terduga. Contohnya seperti di depan. Kita bisa memanipulasi URL yang ada dalam sebuah halaman web, kemudian kita eksekusi.
maka kita akan mendapatkan tampilan-tampilan yang sesuai dengan apa yang kita input perintah-perintah tersebut di dalam URL-nya. Jenis serangan ini juga paling banyak terjadi pada web aplikasi. Nah, inilah 3 serangan utama yang banyak terjadi atau menyerang web aplikasi yang ada. Untuk 3 serangan lagi, saya akan bahas di video saya berikutnya. Sampai jumpa, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.